Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemakalah kelompok 2 Della Fitriani akan mempresentasikan video makalah saya yang berjudul Proses Kewirausahaan. Silahkan disimak video saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Proses kewirausahaan. Nah, ini diawali dengan adanya inovasi. Inovasi adalah kreativitas untuk menciptakan suatu konsep yang baru, pemikiran yang luas. Nah, ini dipengaruhi oleh kemampuan pribadi, organisasi, dan lingkungan. Dalam berwirausaha, ada faktor pemicu yang menjadi seseorang itu berwirausaha. Nah, faktor pemicu ini terbagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal ini ialah faktor yang berasal dari dalam diri orang tersebut. Ini faktor internal ini itu sama dengan kemampuan pribadi. Nah, ini bisa dipicu dengan dia punya niat untuk berbisnis dan berani mengambil resiko, berani mengambil tanggung jawab yang besar dalam melakukan suatu usaha. Jadi bisa juga karena di PHK, pemutusan hubungan kerja, atau tidak ada pekerjaan, sehingga ia mempunyai kreativitas sendiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, faktor pemicu kedua ialah faktor eksternal, berasal dari lingkungan bisa jadi dan organisasi, itu luar dari kemampuan diri. Faktor eksternal ini ia ialah orang yang bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, dan yang kedua ialah ia pernah mengikuti pelatihan bisnis dan kursus bisnis sehingga menarik minat dan bakatnya untuk mengembangkan suatu usaha, membuat suatu kreativitas. Nah, selanjutnya ialah tahap proses kewirausahaan, di mana tahap proses kewirausahaan ini terbagi menjadi 4 bagian yang sudah saya rangkum. Yang pertama ialah tahap memulai atau mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi di sini atau memulai di sini ialah dengan memilih jenis usaha yang dilakukan, melihat peluang dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha yang akan kita lakukan. Tahap yang kedua ialah tahap pelaksanaan usaha. Nah, di sini dalam pelaksanaan usaha ini kita menentukan pembiayaannya, sumber daya manusianya, melihat situasi, kondisi, dan organisasi, serta pemasaran dan evaluasi yang perlu dilakukan dalam berwirausaha. Nah, tahap yang ketiga ialah tahap mempertahankan usaha, di mana tahap mempertahankan usaha ini dilihat dari menindaklanjuti seberapa sesuai kondisi yang dihadapi oleh seorang wirausaha. Dan tahap proses yang keempat, yang terakhir, ialah dengan mengembangkan usaha. Jika usaha yang dilakukan berkembang, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang dilakukan oleh seorang wirausaha. Nah, dalam berwirausaha itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah niat dan tujuan yang baik. Jika usaha yang dilakukan dengan niat dan tujuan yang baik, maka akan mendapat hasil yang baik dan kemungkinan besar usaha yang dilakukan akan berhasil. Yang kedua ialah menentukan skala usaha. Skala usaha di sini maksudnya ialah kita menentukan target pemasaran kita siapa, atau hal-hal yang kita buat, produk jasa yang kita buat itu bermanfaat atau tidak. Dan yang ketiga, mempersiapkan sumber daya manusia. Yang keempat, produk yang kita buat punya nilai jual. Yang kelima dan enam ialah lokasi usaha dan promosi. Nah, lokasi usaha dan promosi ini adalah hal yang paling strategis untuk dilakukan. Lokasi usaha, carilah lokasi yang strategis dan
promosi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Promosi ini ada yang secara media elektronik dan ada juga media cetak. Media elektronik bisa melalui media sosial, handphone, iklan, televisi, majalah. Majalah untuk media cetak bisa flyer, brosur, dan sebagainya. Nah, selanjutnya dalam berwirausaha ada yang namanya gagal, tidak sesuai dengan perencanaan, kan? Nah, di sini penyebab kegagalan wirausaha ialah tidak kompeten dalam manajerial, kurang baik atau kurang berpengalaman baik dalam kemampuan, ya kurang dapat mengendalikan keuangan, kegagalan dalam perencanaan. Jika dalam perencanaan gagal, maka kemungkinan besar usaha yang dilakukan akan gagal, karena tahap perencanaan ini ialah tahap awal kita memulai suatu usaha. Nah, lokasi yang kurang memadai dan kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Jika kita melakukan usaha berusaha setengah hati, kemungkinan besar untuk gagal adalah sangat besar. Nah, dalam berwirausaha ada juga yang mendapat keuntungan dalam berwirausaha. Seperti apa? Misalnya, keuntungan mendapatkan laba secara finansial akan mengalir sampai ke hari tua nanti, dan menjadi pribadi yang ulet, tekun, rajin, berpengalaman dalam dunia pekerjaan, berpandangan yang luas, dan melatih diri menjadi pemimpin. Nah, dalam menjadi wirausahawan ada beberapa kendala yang menjadi terhambatnya wirausaha tersebut. Nah, faktor yang menjadi terhambatnya ini ialah keterbatasan modal. Jika sesuatu usaha itu yang dilakukan perlu dengan modal. Kalau kita memiliki modal yang cukup, maka kemungkinan besar usaha yang dilakukan akan berhasil. Nah, yang kedua ialah keterbatasan dalam pemasaran. Nih, kendala dalam pemasaran. Dan yang terakhir ialah perlu kerja keras dan waktu yang lama. Nah, ini dalam berwirausaha ini, kerja keras dan waktu yang lama ini menyita waktu yang lama. Tidak mungkin kita berusaha sekali dijalankan langsung berhasil. Perlu waktu untuk usaha itu bisa berkembang dengan pesat. Agar usaha kita berjalan lancar, nah, cara menghindari kegagalan dalam berwirausaha itu seperti apa? Yang pertama bisa dengan mengenali bisnis kita secara mendalam. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan rencana bisnis yang matang. Dengan pengembangan rencana bisnis yang matang akan menjadi kemungkinan besar kita untuk berhasil usahanya. Selanjutnya ialah mengelola sumber daya keuangan, yaitu kita punya modal yang cukup. Dan yang terakhir yaitu memahami laporan keuangan. Nah, untuk itu seorang wirausahawan yang ingin melakukan sesuatu pekerjaan, produk, jasa, harus diperhatikan dulu mulai dari tahap proses perencanaannya. Jika perencanaannya berhasil, matang, maka kemungkinan untuk gagal itu sangat sedikit. Dan yang perlu diperhatikan ialah lokasi usaha, jenis usaha, targetnya siapa, dan langkah terakhir ialah promosi untuk mengembangkan usaha yang kita lakukan. Baiklah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada materi bab 2 tentang proses kewirausahaan. Apabila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.